Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan juga menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Yang saya hormati pimpinan Dayah Jemalah Amal, para asatiz Dewan Guru Dayah Jemalah Amal, dan yang saya cintai sekaligus yang saya banggakan, santri dan santriwati Dayah Jemalah Amal yang sudah berkesempatan hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan sholat isya, taraweh dan witir berjamaah. Bukan suatu yang mudah kita bisa mengerjakan sholat taraweh dan witir sampai 23 rakaat, apalagi dalam suasana yang agak sedikit panas. Maka tadi selesai sholat, biasanya di masjid-masjid yang lain orang mengucapkan astaghfirullahaladzim, di tempat kita alhamdulillah. Berarti syukur sudah selesai 23 rakaatnya ya. Kalau di masjid-masjid yang lain setahu saya setelah sholat istighfar 3 kali dulu, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaik ya. Tapi hari ini saya dapat bid'ah baru di Masjid Dayah Jemalah Amal. Setelah sholat semuanya mengucapkan alhamdulillah. Berarti begitu menderitanya ya, santri dan santriwati dalam menjalankan sholat taraweh. Tapi insya Allah mujahadah kalian ini ma'jurun indallah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri dan santriwati Dayah Jemalah Amal yang saya hormati, bulan Ramadan ini juga disebut oleh para ulama kita dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena memang di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita semua sudah hafal ayatnya ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an.
Dan insya Allah besok malam kalian akan memperingati malam nuzulul Quran. Tetapi kalau kita baca di dalam berbagai kitab tafsir, bahkan bukan hanya kitab suci turun itu di bulan, hanya Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan, tetapi kitab-kitab suci yang turun kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad pun turun kepada mereka di bulan suci Ramadan. Jadi kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat kepada Nabiullah Musa, dan itu ternyata turun kepada Nabiullah Musa juga di bulan suci Ramadan. Ada yang hafal ayatnya itu dalam surah Al-A'raf, wa wa'adna Musa salasina lailatan. Nabiullah Musa dijanjikan oleh Allah kalau dia mau bertahanus 30 malam di Bukit Tursina, akan dianugerahkan oleh Allah kitab suci yang kita sebut dengan Taurat sekarang. Tetapi atas inisiatif beliau sendiri menambah jadi 10 hari lagi, sehingga kata Allah fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, dalam waktu 40 hari 40 malam di bulan suci Ramadan kitab Taurat itu semuanya turun kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Hal yang sama juga turun kepada Nabiullah Daud, wa ataina Dawuda zabura. Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabiullah Daud, dan semua ayat-ayat dan surat-surat dalam kitab Zabur turunnya juga di bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, itu juga turun di bulan suci Ramadan. Sehingga kata para ulama tafsir, yang turun di bulan suci Ramadan ini bukan hanya Al-Quran, tapi juga kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, saat ditanya oleh para sahabat, ya Sayyidah Aisyah, apa yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan? Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan suci Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemunya dengan malaikat Jibril pada malam-malam di bulan suci Ramadan. Nah, jadi Rasulullah setelah salat malam, salat tarawih, salat qiyamul lail belum bisa langsung tidur, tapi ada appointment, ada janji dengan malaikat Jibril. Buat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat janji dengan malaikat Jibril? Dijelaskan kemudian sama Sayyidah Aisyah, fayudarisuhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril tadarusan Al-Quran setiap malam. Maka oleh karena itu syariat puasa baru turun kepada Nabi Muhammad pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya cuman sempat berpuasa Ramadan 9 kali. Ya, karena disyariatkan puasa Ramadan tahun 2 Hijriah, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad itu sempat puasa hanya 9 kali. Kamu sudah puasa berapa lama? Lebih 10. Lebih banyak kamu daripada puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap malam pada saat Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril tadarusan Al-Quran, dan Rasulullah belum berhenti tadarusan Al-Quran dengan malaikat Jibril sampai mengkhatamkan bacaan Al-Qurannya 30 juz setiap malam. 30 juz. Kalau kita 1 juz saja sudah repot ya, apalagi kalau diajak 30 juz.
Tadi imam kita ini tidak khatam 1 juz, itu saja setelah sholat alhamdulillah. Rasulullah SAW setiap malam khataman Al-Quran dengan malaikat Jibril 30 juz. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah, dalam satu malam malaikat Jibril alaihissalam bisa menjumpai Rasulullah sebanyak 2 kali. Dan setiap kali jumpa dengan Rasulullah, malaikat Jibril alaihissalam bisa mengkhatam Al-Quran sekali. Berarti Rasulullah di tahun terakhir beliau puasa tahun 11 Hijriah, setiap malamnya khatam Al-Quran sebanyak 2 kali. Tentu bacaan Al-Qur'annya Rasulullah tidak sama dengan bacaan Al-Qur'annya kita. Oleh sebab itulah para ulama mengembangkan 3 metode cara membaca Al-Qur'an. Ada yang disebut dengan tilawah. Tahu cara baca Al-Qur'an tilawah? Dengan menggunakan irama, dengan menggunakan nada, dengan menggunakan lagu, bayati, rash, dan seterusnya. Dan insya Allah besok malam kalian akan tilawahan Al-Quran ya. Baca Al-Quran tilawah biasanya hanya dilakukan di acara-acara formal untuk memperingati haflah Al-Quran. Tetapi tilawah Al-Quran itu dilarang bawa dalam sholat. Jangan nanti ada kalian jadi imam dalam sholatnya bawa bacaan tilawah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu batal sholatnya. Karena nggak boleh di dalam sholat kita baca Al-Quran dengan metode tilawah. Nah terus bertanya kita, kalau dalam sholat apa nama bacaannya? Ada yang tahu? Tartil atau murattal. Dan satu-satunya bacaan yang boleh dibaca di dalam sholat itu tartil atau murattal, karena Allah sendiri yang merintahkan itu dalam Al-Quran. Siapa tahu ayatnya? Ya, warattilil Qur'ana tartila. Nah itu bacaan model yang kedua. Pertama tilawah, yang kedua tartil atau murattal, yang ketiga siapa tahu? Bacaan hazar, bacaan cepat. Dan ini hanya dibenarkan bagi para penghafal Al-Quran untuk memudahkan murojaah Al-Qur'annya. Kalian biasanya kalau murojaah 1 juz itu makan waktu berapa lama? Setengah jam, 50 menit, 30 menit. Kalau dengan bacaan hazar, kalian cuma butuh waktu 10 sampai paling lama 12 menit 1 juz. Dengan bacaan hazar, bacaan cepat. Dan itu biasanya yang digunakan oleh para penghafal Al-Quran untuk memudahkan mereka murojaah Al-Quran. Dari mana bacaan hazar itu dirumuskan oleh para ulama? Dari tadarusannya Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril setiap malam khataman Al-Quran. Maka diceritakan kemudian di dalam hadis Sahih Bukhari, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fayudarisuhul Quran. Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril setiap malam tadarusan Al-Quran. Ada yang tahu bagaimana tadarusan Al-Quran malaikat Jibril dengan Rasulullah? Nah ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi yang dimaksud dengan tadarus itu qiraatul Quran ba'dal qiraah, membaca Al-Quran setelah sebelumnya ayat Al-Quran itu dibacakan oleh seorang guru. Jadi dalam hal ini malaikat Jibril terlebih dahulu membacakan ayat Al-Quran, kemudian bacaan Al-Qurannya malaikat Jibril itu diikuti, dicontoh, ditiru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dimaksud dengan tadarusan Al-Quran. Jadi malaikat Jibril terlebih dahulu membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, diikuti sama Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, diikuti oleh Nabi Muhammad.
dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahkan ada satu ayat, saking khawatirnya Rasulullah tidak bisa ikut sesuai dengan bacaan malaikat Jibril, Rasulullah menggerakkan mulutnya padahal malaikat Jibril belum tuntas baca ayatnya. Kena tegur Rasulullah malam itu sama Allah, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Muhammad, mulut kamu itu jangan komat-kamit sebelum bacaannya Jibril itu tuntas. Tetapi kalau sudah tuntas bacaannya malaikat Jibril, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana, baru kamu ikuti bacaan malaikat Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril itu mencontohkan bagaimana cara melafadzkan huruf, bagaimana bentuk mulut saat mengucapkan kha, saat mengucapkan ro tafhim, ro tarkib dan seterusnya. Itu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, sehingga apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril itu kemudian dibabkan di dalam kitab fikih oleh para ulama kita. Di dalam kitab fikih hukumnya makruh seseorang baru punya hafalan belum simaan. Tahu simaan? Tasmi, tahu tasmi? Kita punya hafalan baru, itu hafalan tidak boleh kita bawa dalam sholat, apalagi kalau kita jadi imam. Sebelum hafalan Al-Quran itu kita perdengarkan kepada seorang guru. Nah, itu namanya simaan. Ya, metode simaan. Jadi harus diperdengarkan dulu. Boleh jadi nanti ada salah hafal ayat atau ada keliru cara baca. Baru boleh ayat itu kita bawa dalam sholat kapan? Setelah kita simaan. Ya, kalau kita baru punya hafalan juz 2, baru hafal sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, tetapi belum simaan, ayat itu tidak boleh kita bawa di dalam sholat, apalagi kalau kita bawanya sebagai imam. Sampai kapan? Sampai selesai kita simaan. Nah, ini yang disebut dengan bacaan tadarus Al-Quran. Kalau di kampung-kampung yang namanya tadarus Al-Quran kan bukan seperti itu ya. Duduk beberapa orang dalam lingkaran, satu orang membacakan beberapa ayat, yang lain pada dengar bacaannya, kemudian bacaan itu diteruskan oleh orang kedua, diteruskan oleh orang ketiga, dan seterusnya. Nah, model baca seperti itu di dalam ulumul Quran bukan tadarus. Namanya model bacaan seperti itu idalatul Quran, ya. Jadi idalatul Quran. Jadi kalian nanti setelah 25 Ramadan kan pulang kampung. Kalau ditanya sama orang kampung, ayo kita tadarusan. Oh, mohon maaf, itu bukan tadarus namanya. Itu namanya idalatul Quran. Tadarus seperti apa? Ada seorang guru membacakan Al-Quran, kemudian bacaan itu diikuti oleh murid-muridnya, sebagaimana malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah SAW cara membaca Al-Quran yang benar. Ya, tapi ya seperti itulah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu saat menyerap dari kosakata Arab banyak sekali salah paham. Banyak sekali salah paham. Contoh misalnya ya, di dalam bahasa Arab, wanita yang gak boleh kita nikahi, ibu kita, adik perempuan kita, makcik kita, nenek kita, itu namanya mahram. Dikutip jadi bahasa Indonesia menjadi muhrim. Padahal muhrim itu isim fa'il dari kata ahroma, orang yang pakai baju ihram saat menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi orang yang sedang pakai baju ihram itu dalam bahasa Arabnya muhrim. Jadi bahasa Indonesia wanita yang nggak boleh kita nikahi. Ya, ini contoh ya. Kayak tadi juga, ayo kita tadarusan Al-Quran. Padahal itu bukan tadarus, itu namanya idalatul Quran. Tadarus seperti apa? Seorang guru membacakan Al-Quran, murid-muridnya kemudian mengikuti bacaan Al-Qurannya guru. Contoh yang lain, salah satu sunnah pada saat kita puasa Ramadan itu, kalau buka puasa sunnahnya bagaimana?
disegerakan, ya kan? Namanya ta'jil, pakai in, dari kata ajala. Kalau sahur sunnahnya ditakhirkan, namanya takjil, pakai hamzah, pakai alif. Takjil, sunnah takjil, maknanya sahur sunnahnya ditakhirkan. Buka puasa sunnahnya disegerakan. Bahasa Arabnya apa? Takjil. Tapi jadi bahasa Indonesia takjil itu bubur kanji, gorengan, ya kan? Kelapa muda, cendol. Sore-sore jalan-jalan kemana? Cari takjil. Nah, ini kacaunya bahasa Indonesia. Maka kalian harus serius sekali belajar bahasa Arab, ya. Ilmu nahwu, sharafnya. Ada yang hafal alfiyah di sini? Ada? Belum? Imriti ada yang hafal di sini? Ya, nanti hafal lah Imriti setelah hafal Al-Quran, ya, hafal kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Kalau mau lebih naik tingkatan lagi, hafal kitab hadis Umdatul Qori. Tidak banyak hadisnya, cuma 400. Kalau sudah khatam, minimal kalian hafal Imriti, atau kalau bisa hafal Alfiyah Ibnu Malik. Wah, itu top. Kalau kalian tes ke Mesir, tes ke Arab Saudi, pasti kalian lewat. Kalau sudah Imriti atau Alfiyah Ibnu Malik itu di luar kepala kalian. Nah, adik-adik santri dan santriwati Daya Jemalah Amal, suatu hari di bulan suci Ramadan, ada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah seorang sahabat yang ahli baca Al-Quran. Dari 4 orang sahabat Nabi, salah seorang diantaranya Ubay bin Ka'ab. Beliau suatu hari bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul qiraatil Qur'anil afdal fi Ramadan?" Ya Rasulullah, bacaan Al-Quran model apa yang paling afdal kita baca di bulan suci Ramadan? Ya. Maka pada saat Rasulullah ditanya seperti itu, Rasulullah jawab, "Qiraatul Qur'an halul murtahalah." Membaca Al-Quran dengan cara halul murtahalah. Itu istilah baru yang baru dibuat sama Nabi. Sahabat Nabi bingung apa yang dimaksud sama Nabi Muhammad dengan kata halul murtahalah. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wamal halul murtahalah ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksud dengan halul murtahalah wahai Rasulullah? Maka dijawab sama Rasulullah, "Kullama qiraatul Qur'an kullama hala irtahala." Kalian bacalah Al-Quran, setiap kali kalian sudah sampai ayat terakhir daripada Al-Quran. Ayat terakhir Al-Quran itu surat apa? Ayat terakhirnya apa? Minal jinnati wan nas. Biasanya kalian khataman Al-Quran di mana? Kalau dari Al-Fatihah kalian mulai, khataman Qur'annya di mana? Di surat An-Nas. Keliru, salah. Nyambung lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan halul murtahalah. Jadi jangan sampai minal jinnati wan nas kalian sadaqallahul azim kan. Kemudian kalian baca doa khataman Al-Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda. Itu nampak kalian bukan kayak alumni pesantren. Nampak kalian kayak nggak pernah baca kitab kalau seperti itu. Karena di dalam kitab minal jinnati wan nas itu bukan mahalul mu'tad li khatmil Qur'an, bukan tempat yang cocok untuk kita khataman Al-Qur'an. Lah, terus khataman Al-Qur'annya di mana juga, Tengku? Khataman Al-Qur'annya setelah sampai akhir daripada surat An-Nas, minal jinnati wan nas, kalian buka lagi dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladdallin. Kemudian kalian sambung lagi dengan surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai ayat kelima daripada surat Al-Baqarah. Apa ayatnya? Akhirnya, wa ulaika humul muflihun. Baru kalian sadaqallahul azim,
baru baca doa khataman Al-Quran, Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan, dan seterusnya. Yang selama ini kalian praktekkan bagaimana? Khatamannya pada surat An-Nas. Iya, seperti itu. Nah, mulai besok malam jangan khataman di situ. Kenapa tidak boleh khataman di situ? Pertama, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngajarin qiraatul Quran kullama hala irtahala. Yang kedua, kalau kalian khatamannya pada ayat minal jinnati wan nas, itu tahun depan baru kalian buka lagi Al-Quran, sudah khatam. Tapi kalau kalian buka lagi Al-Fatihah dan 5 ayat awal daripada surat Al-Baqarah, kalian akan terus termotivasi untuk selalu menghatamkan bacaan Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga ini keterangannya ada di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Pernah dengar kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran? Karangan siapa? Karya Imam As-Suyuti. Kitabnya 2 jilid. Nanti silakan buka jilid yang kedua, di dalam bab yang terakhir, judul babnya Fadailul Quran. Imam As-Suyuti mengatakan tempat yang paling mustajabah doa di bulan suci Ramadan ini pada saat kita khataman Al-Quran, dan tempat yang paling cocok sesuai yang disunnahkan Rasulullah sebagai tempat khataman Al-Quran pada ayat kelima daripada surat Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun. Maka kalau di kampung-kampung biasanya orang buat kanduri, kalau sudah khataman Al-Quran buat kanduri, buat makan-makan, kemudian baca doa bersama, karena itulah tempat yang paling mustajabah doa. Maka oleh karena itu mulai hari ini kalian kan sudah punya ilmunya, ya. Tadarusan Al-Quran beda dengan idalatul Quran. Apa yang berlaku di masyarakat kita di kampung itu namanya idalatul Quran. Tadarusan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah. Yang kedua, ada bacaan Al-Quran namanya halul murtahalah. Apa itu halul murtahalah? Khatamannya bukan pada ayat minal jinnati wan nas, tapi khatamannya pada ayat kelima daripada surat Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun, dan disitulah tempat yang paling mustajabah doa. Maka adik-adik santri dan santriwati Dayah Jemalah Amal yang saya muliakan, semoga ceramah singkat pada hari ini bisa membuat kalian termotivasi untuk selalu senang menghafalkan Al-Quran. Dan kalau bisa jangan targetnya 2 juz bagi yang sanawiyah atau 4 juz bagi yang aliyah, tapi targetnya itu harus khatam 30 juz. Ya, semoga dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini kalian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan pikiran untuk bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.